kasih. Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus di hari ini. Mari sahabat, sebelum memulai aktivitas di hari ini, biarlah podcast pendek berikut ini dapat menolong dan memberkati perspektif kita untuk menjalani hari ini. Dan doa saya biarlah Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita dalam semua aktivitas yang kita kerjakan hari ini. Karena Alkitab berkata bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus dan dirahmati oleh kasih karunia, Lukas 23 ayat 28 mengawali podcast kita hari ini. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Sahabat, penjahat yang dijatuhi hukuman mati harus membawa sendiri salib yang berat itu ke tempat eksekusi. Begitulah Yesus seharusnya. Setelah pergumulan rohani yang berat di Taman Getsemani, tanpa sedikit pun waktu untuk tidur atau beristirahat. Dan setelah semua penderitaan yang dialami di depan pengadilan Pilatus dan Herodes, kita bisa membayangkan betapa lelah tubuh yang luka-luka itu. Mungkin karena Yesus tidak kuat memikul salibnya terus, maka Simon dari Kirene dipilih untuk membawa salib itu. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam perjalanan menuju Bukit Tengkorak diiringi tangis para pengikutnya. Namun di tengah penderitaannya itu, Yesus menegur agar mereka tidak menangisinya. Mereka seharusnya menangisi diri mereka sendiri karena Yerusalem, kota tempat tinggal mereka, akan ditimpa kehancuran dahsyat sebagai akibat penolakan Israel terhadap Yesus. Sahabat, Yesus bukan tidak berterima kasih atas simpati yang mereka tunjukkan, tetapi Dia ingin menyampaikan betapa parah malapetaka yang akan mereka alami. Begitu parahnya keadaan saat itu sehingga seorang ibu mandul yang oleh bangsa Israel dianggap kena kutuk akan mensyukuri keadaannya sebab ia tidak perlu melihat penderitaan anaknya dalam masa sulit itu. Dalam ayat 9 dan 30. Maka Yesus memberi perbandingan, jika dia yang tidak bersalah saja diperlakukan begitu buruk oleh tentara Romawi, apalagi bencana yang akan mereka alami nanti ketika keruntuhan Yerusalem tiba. Itulah peringatan Yesus yang terakhir kalinya sebelum ia meneruskan perjalanan menuju salib bersama dua orang kriminal. Sahabat, perenungan bagi kita pada masa sengsara Yesus tak hanya tentang kedahsyatan penderitaan yang Yesus pernah tanggung. Penderitaan Yesus seharusnya membangkitkan keinsafan tentang betapa lebih mengerikan penderitaan orang-orang yang tidak hidup serasi dengan salib Yesus. Karena tidak mungkin luput dari murka Allah. Oleh sebab itu, nyatakanlah syukur kita terhadap pengorbanannya dengan menyalibkan sifat dosa kita setiap saat. Karena itu sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita sering menangisi, merasa kehilangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapapun dia, teman baik, istri, suami, anak, keluarga, siapapun orang yang manusiai, pasti ketika dia meninggal, seseorang itu menangis. Atau ketika dia dalam keadaan susah, keadaan duka, dalam keadaan yang paling ironis sekali, kita dapat menangisi, mengeluarkan air mata. Tapi saudara, apa yang terjadi? Yesus berkata jangan menangisi keadaan saat itu. Mereka melihat kondisi Yesus begitu sangat mengerikan sekali. Sebagai manusia mereka mengeluarkan air mata menangis. Tapi Yesus berkata jangan menangisi dia, tangisilah diri kita. Pada konteks hari ini kita boleh saja menangisi orang lain, ya, tapi mari kita melihat diri kita, kita menangisi diri kita sendiri. Apakah ketika saat kita pulang kita layak di hadapannya? Apakah manusia rohani kita sudah siap ketika kita menangisi orang lain yang lebih dahulu meninggalkan kita? Bisa secara manusia kita sedih, tetapi mari kita melihat ke dalam diri kita. Apakah suatu saat ketika kita menjadi jenazah seperti orang yang kita tangisi, apakah kita sudah siap untuk berjumpa dengan Tuhan? Karena itu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9 berkata kepada kita bahwa kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan kita akan dihakimi. Semua perbuatan baik dan semua perbuatan yang jahat, semua kita akan dihakimi dan kita akan menerima upah. Karena itu mari, kalau kita merasa sedih untuk menangisi kepergian seseorang, mari kita juga menangisi diri kita sendiri. Apakah ketika sudah menjadi jenazah, apakah hidup saya dapat berkenan kepada Allah?
Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita sering terbiasa menangisi kepergian orang lain, tapi kita jarang sekali untuk menangisi diri kita. Karena itu mari kita belajar hari ini. Yesus berkata, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu. Dengan apakah manusia rohani saya, apakah kehidupan Kristen saya sudah layak? Apakah hidup saya sudah setiap hari serupa dengan Tuhan Yesus? Apakah hidup saya menyerupai Kristus? Apakah saya sudah melakukan kehendak Allah dalam hidup ini? Jangan-jangan orang fasik menangisi orang fasik. Berbahagialah saudara yang mendengarkan pesan ini. Karena itu mari melihat diri kita sendiri. Kita boleh menangisi kepergian orang lain, merasa sedih dengan kepergian orang lain. Tapi hari ini mari kita melihat diri kita, ke dalam diri kita. Kita melihat apakah hidup saya sudah berubah, apakah saya sudah melakukan kehendak Allah, apakah karakter dan tabiat saya sudah menyerupai Tuhan Yesus, apakah saya sudah mengalami perubahan metamorfosa dalam hidup ini. Biarlah renungan ini menolong kita saudara. Karena itu mari kita berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari hidup kami supaya kami berlaku bijaksana. Doa saya Roh Kudus menolong setiap kita pagi hari ini, biarlah firman ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.